Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi model integrasi wakaf dan zakat beserta contohnya dari keuangan mikro Islam yang beranggotakan ada Septiana Anwar, Merina Abia, Ahda Naila, Salsa Nabila, Ziana Zipah, Syaka Fitra Adifa, Yeni Vita, Zahra Felicia, Nadia Salsabila, dan Nurul Aina Aulia. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang integrasi zakat dan wakaf. Nah, kita mulai dulu dari definisinya. Sebenarnya apa sih model integrasi wakaf dan zakat? Nah, model integrasi wakaf dan zakat adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan potensi wakaf dan zakat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Nah, zakat sendiri itu definisinya adalah ibadah harta yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu apabila hartanya telah mencapai nisab dalam haul atau 1 tahun. Nah, hartanya tersebut dibagi ke golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, asnaf, atau kelompok yang berhak menerima zakat lainnya dan tujuannya itu untuk kemaslahatan umat sesuai yang dinyatakan dalam syariat Islam. Nah, sementara wakaf sendiri menurut UU Wakaf nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Oke, selanjutnya ada tujuan integrasi zakat dan wakaf. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengumpulan distribusi dan pengelolaan dana zakat dan wakaf. Di sini maksudnya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga pengelola zakat dan nazir wakaf dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pengelolaan dana. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan dana zakat dan wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Contohnya seperti meningkatkan potensi dana zakat, dana wakaf dan zakat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga adalah mendorong inklusi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas zakat dan wakaf. Seperti mempermudah akses masyarakat terhadap produk dan layanan zakat dan wakaf. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat integrasi zakat dan wakaf. Yang pertama itu, dengan melakukan integrasi zakat dan wakaf, kita bisa meningkatkan potensi wakaf dan zakat, karena memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan wakaf dan zakatnya melalui satu lembaga. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas penyaluran wakaf dan zakat, karena memungkinkan lembaga pengelola untuk mengelola wakaf dan zakat secara terpadu dan profesional. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wakaf dan zakat dapat digunakan untuk berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada pembentukan lembaga keuangan khusus. Pembentukan lembaga keuangan khusus ini untuk zakat dan wakaf di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat dan wakaf. Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dana zakat dan wakaf bagi masyarakat. Contohnya, Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Lembaga ini bertugas untuk meningkatkan literasi wakaf dan mengelola harta benda wakaf di Indonesia. Lalu ada Bank Wakaf Mikro. Bank ini menyediakan akses permodalan untuk masyarakat kecil yang belum bisa menjangkau lembaga keuangan formal. Lalu ada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKSPWU. Penerima wakaf terdapat 42 lembaga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai penerima wakaf uang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf uang. Selanjutnya ada integritas dalam lembaga keuangan konvensional. Integritas layanan zakat dan wakaf ke dalam operasi lembaga keuangan konvensional seperti bank-bank komersial atau lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf.
Contoh lembaga keuangan konvensional di Indonesia yang telah melakukan integritas syariah antara lain adalah Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang fokus pada produk dan layanan syariah. Model integrasi zakat dan wakaf selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan platform digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan wakaf, serta memantau dan mengelola distribusi dana secara lebih efektif. Hal ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Contoh penerapan teknologi adanya platform online zakat dan wakaf seperti Kitabisa atau mereka menyajikan berbagai proyek dan program yang dapat didukung sehingga memungkinkan para donatur untuk memilih sesuai minat dan prioritas mereka. Baik, selanjutnya adalah kemitraan dengan lembaga sosial. Adanya kemitraan dengan lembaga sosial ini memberikan kemudahan bagi dalam proses penyaluran dana zakat dan wakaf dalam membantu integritas pendistribusian dana tersebut. Contohnya adalah dana yang sudah terkumpul diperuntukkan untuk pendirian rumah sakit, menciptakan program pendidikan berbasis zakat dan wakaf, serta pengembangan ekonomi lokal. Dalam pendistribusiannya diperlukan kolaborasi antara pengelola wakaf dan zakat dengan lembaga sosial. Selanjutnya ada contoh implementasi model integrasi zakat dan wakaf. Gria Khadijah di UNAIR. Dana wakaf dan zakat digunakan untuk proyek Riza Khadijah yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa penghafal Al-Quran dan memiliki usaha sendiri. Dana wakaf berperan sebagai investasi awal dan biaya pengembangan kurikulum, sedangkan zakat untuk membiayai beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan. Selanjutnya ada integrasi layanan zakat dan wakaf dalam Bank Islam. Bank-bank Islam seperti Bank Muamalat Indonesia yang mengintegrasikan layanan zakat dan wakaf ke dalam operasional mereka untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dan wakaf. Selanjutnya ada pendidikan dan penyuluhan. Program-program pendidikan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti masjid dan lembaga sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf serta cara yang tepat untuk mengelolanya. Selanjutnya ada penggunaan teknologi dan pengelolaan zakat dan wakaf. Aplikasi seperti Amanah Zakat dan Dompet Duafa di Indonesia yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf secara efisien. Selanjutnya dalam integrasi zakat dan wakaf juga terdapat tantangan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep integrasi wakaf dan zakat. Maka dari itu, masyarakat diperlukan untuk memahami konsep integrasi wakaf dan zakat agar dapat mengetahui bagian dalam program-program yang diterapkan oleh lembaga-lembaga terkait. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga, pengelola wakaf dan zakat juga dapat menghambat efektivitas integrasi wakaf dan zakat, sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindih atau bahkan ketidakserasian dalam pelaksanaan program-program integrasi. Yang terakhir, kelemahan regulasi. Regulasi yang lemah atau tidak memadai terkait wakaf dan zakat juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi program integrasi wakaf dan zakat yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adalah ada hal penting untuk mendorong pelaksananya integrasi zakat dan wakaf. Yang pertama, dalam aspek hukum dan syariah, yaitu melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Yang kedua, adanya transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa mekanisme kontrol internal yang efektif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat dan wakaf. Yang ketiga, terdapat pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf melalui pembentukan komite atau forum konsultasi masyarakat. Yang keempat, ada inovasi keuangan syariah,
yaitu memanfaatkan teknologi keuangan seperti fintech untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat dan juga wakaf. Yang terakhir ada pengembangan infrastruktur dengan cara memperluas aksesibilitas layanan zakat dan wakaf ke wilayah-wilayah yang terpencil atau kurang berkembang melalui penggunaan teknologi dan kerjasama lintas sektor. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan, di mana integrasi zakat dan wakaf di Indonesia merupakan strategi sinergis yang menggabungkan instrumen keuangan ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Sosial, dan Kementerian Agama, serta kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat basis data perencanaan pembangunan, meningkatkan literasi dan edukasi, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung sistem kelembagaan zakat dan wakaf. Dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi untuk penyaluran yang lebih tepat, integrasi ini juga menekankan pada retribusi harta yang adil, memperkuat ikatan sosial, dan mencapai kemaslahatan umat. Nah, contoh implementasi model integrasi wakaf dan zakat itu kita bisa lihat pada proyek Gria Khadijah di Universitas Airlangga atau UNAIR. Nah, di mana dana wakaf dan zakat ini diintegrasikan untuk membentuk mahasiswa penghafal Al-Quran hafizahnya itu yang memiliki usaha sendiri. Nah, selain itu, integrasi dana zakat dan wakaf juga dapat dilakukan dengan dua entitas yang berbeda, di mana satu entitas bertanggung jawab atas investasi awal dan biaya pengembangan, sementara entitas lainnya menyediakan biaya operasional. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.